Siang hari ini kita akan mempelajari salah satu materi tentang taat kepada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dapat memperbaiki diri kita, baik dari segi kepribadian maupun dalam hal etos kerja kita ke depan. Pertama adalah tentang taat kepada aturan, bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup di negara ini pasti ada yang namanya aturan. Kita tidak akan mampu atau tidak akan bisa untuk tidak ada aturan di dalam kehidupan ini. Karena dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang terkecil pun, kita akan tetap terus ada aturan, dan itu harus kita taati. Kemudian yang kedua adalah kompetisi dalam kebaikan, di mana kebaikan itu harus kita usahakan dan harus kita kompetisikan, harus bersungguh-sungguh dalam mengejarnya, jangan nyantai-nyantai saja. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang etos kerja. Ini juga merupakan salah satu hal yang harus kita biasakan agar pekerjaan kita itu lebih terarah dan lebih baik. Kompetisi dasar ini adalah tentang menganalisis Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat Taubah ayat 105, serta hadis yang terkait tentang taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Di mana pada bab ini kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas, bahwa Allah dengan Al-Qur'annya telah mengatur bagaimana agar kita itu taat kepada aturan dan juga mampu atau mau untuk berkompetisi dalam kebaikan, serta kita memiliki etos kerja yang kuat, etos kerja yang tinggi, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita itu nantinya akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Kita lihat di atas bahwa ada peta konsep atau indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami bacaan Al-Quran, surat An-Nisa dan Al-Maidah dan At-Taubah, tentang ketaatan, kompetitif dalam kebaikan, dan juga etos kerja. Kemudian juga kita akan membahas tentang hikmah mempelajari taat kepada aturan, kompetitif dalam kebaikan, dan etos kerja. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis isi kandungan surat An-Nisa, Al-Maidah, dan surat At-Taubah. Kemudian juga kita akan mendemonstrasikan hafalan surat An-Nisa, Al-Maidah, dan surat At-Taubah. Kemudian juga kita akan menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, serta surat At-Taubah. Ini adalah peta konsep atau indikator yang akan kita pelajari pada video kita kali ini. Sekarang kita akan baca pada slide di atas tentang taat di dalam Islam. Taat itu memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan lain sebagainya. Tidak berlaku curang dan setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Jadi taat kepada aturan itu adalah kita patuh terhadap apa yang telah diperintahkan kepada kita. Jika kita melihat kepada Allah, Allah memiliki aturan yang harus kita patuhi dan harus kita taati. Contohnya adalah sholat. Allah mewajibkan kepada kita supaya melaksanakan sholat sehari 5 waktu. Maka kita harus taat kepada perintah Allah. Taat untuk melaksanakan sholat yang telah diwajibkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah taat kepada Rasul. Ini adalah tingkatan yang kedua. Yang pertama tingkatan
taat kepada Allah. Setelah kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasul. Mengapa kita harus taat kepada Rasul? Karena kita ketahui sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, di mana beliau telah memberikan contoh bagaimana agar hidup itu lebih terarah. Maka ketika ada perintah atau aturan yang Rasulullah buat kepada umatnya, maka kita harus taat sebaik mungkin. Jangan sampai kita tidak taat kepada perintah Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat kepada perintah Allah, sama saja kita tidak taat kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri itu adalah pemimpin atau orang yang kita anggap sebagai ketua atau seorang yang dituakan, yang mengatur urusan kita. Kalau di negara Indonesia konteksnya, maka kita bisa mengartikan ulil amri itu adalah pemimpin. Maka ketika pemimpin, sekarang kita lihat, bisa kita baca pada contoh taat kepada aturan. Yang pertama adalah selalu menjaga nama baik keluarga, dimana ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah mentaati aturan keluarga yang berlaku. Yang ketiga, selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, disiplin belajar. Kelima, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Keenam, menghormati sesama warga masyarakat. Kemudian taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat. Menjaga nama baik bangsa dan negara, taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan. Itu adalah contoh taat kepada aturan. Itu adalah hal yang sangat baik semuanya, dan itu bisa dilakukan oleh semuanya. Dan jika itu dilakukan oleh semua orang, maka ketaatan pada aturan itu akan membawa dampak yang baik kepada diri kita, pada keluarga, maupun masyarakat, maupun negara, maupun agama kita. Maka ketaatan adalah salah satu pilar penting yang harus kita lakukan dan harus kita teruskan, supaya ketaatan itu membawa dampak yang baik kepada kita. Lalu apa sih manfaat dari taat kepada aturan ini? Tentunya kalau kita taat kepada aturan yang telah diatur oleh Allah, oleh Rasulullah, negara, keluarga, atau sekolah, maka itu akan membawa manfaat kepada diri kita. Yang pertama, kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri. Siapa sih kita itu? Yang kedua, kita bisa rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, kasih sayang sesama akan tumbuh. Keempat, optimistis, kita akan naik. Kelima, akrab dengan lingkungan. Yang keenam, menciptakan perdamaian. Ketujuh, akrab dengan makhluk lain. Yang kedelapan, merasa bersyukur. 9, menumbuhkan rasa hormat. 10, menciptakan masyarakat tanpa fitnah dan bergunjing. Dan yang ke-11 adalah ketenangan batin. Itu adalah manfaat dari taat kepada aturan, dan itu semua akan kita dapatkan kalau kita melakukan ketaatan. Sebenarnya untuk melakukan sebuah ketaatan itu bukan hal yang susah. Kita hanya perlu melakukan apa yang. Kemudian pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan atau lomba untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Itulah pengertian kompetisi dalam kebaikan. Secara terminologis, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh juga adalah perbuatan yang mendatangkan maslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Berkompetisi dalam kebaikan termasuk ibadah, karena itu merupakan hal positif yang berdampak kebaikan.
atau manfaat. Setiap kompetisi dalam kebaikan pasti akan selalu ada manfaat. Dengan kerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam memperoleh kebaikan, sama saja berusaha keras yang terbaik dalam melakukan ibadah. Kemudian manfaat kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, dianugerahi kehidupan yang baik, sebagaimana firman Allah berikut ini, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, memiliki rasa senang, sebagaimana firman Allah, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Quran Surat Al-Maryam ayat 96. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh pahala yang besar, sebagaimana firman Allah, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan kejahatan, maka mereka sedikit tidak dirugikan, mereka tidak dizalimi sedikit pun. Itu adalah pengertian dan kompetisi dalam kebaikan, serta manfaat kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Kita lihat beberapa gambar di atas. Itu adalah kompetisi dalam prestasi, di mana orang-orang sering berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian ada juga kompetisi dalam belajar. Ini adalah hal yang sudah lumrah dilakukan di taraf sekolah, di mana para siswa berkompetisi dalam belajar. Ini adalah hal yang sangat baik, karena dengan berkompetisi dalam kebaikan, maka orang-orang itu dapat memacu dirinya menjadi lebih baik. Nah, ada juga kompetisi dalam ibadah. Kompetisi dalam ibadah bukan berarti kita berlomba-lomba untuk siapa yang lebih banyak, lebih baik dalam hal ibadah, tidak. Namun kompetisi dalam ibadah itu memotivasi kita supaya kita beribadah dengan maksimal mungkin, supaya kebaikan apa yang ada di dalam ibadah kita itu terjadi. Kemudian kompetisi dalam amal, nah ini juga merupakan salah satu hal yang baik yang harus dilakukan oleh kita, di mana dalam beramal kita harus berkompetisi. Kemudian ada juga lomba cerdas cermat antar SMK, SMA, SMA. Ini memacu diri kita supaya kita lebih baik. Dengan mengikuti lomba, kita akan mengukur diri kita apakah kita sudah baik atau tidak. Kemudian hukum Islam tentang etos kerja. Berikut etos kerja Islami. Etos kerja Islami yang pertama adalah selalu mencari kerja yang halal atau apapun kondisinya. Yang kedua, selalu diawali dengan berdoa sebelum bekerja, minimal membaca basmalah. Kemudian berusaha mencintai pekerjaannya, ikhlas dalam menjalankannya, selalu menerapkan nilai-nilai Islami dalam pekerjaan seperti jujur, amanah, tanggung jawab, kerja keras, dan lain sebagainya. Selalu ada perimbangan antara kerja dengan ibadah, ikhlas menerima hasil dan berani menanggung resiko dari pekerjaan yang dilakukan, siap menerima kritikan, masukan dari orang lain, dan siap memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Itu adalah etos kerja. Etos kerja secara bahasa berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Kerja berarti melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Etos kerja yang semangat kerja menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau suatu kelompok. Etos kerja Islam adalah etos kerja yang merupakan semangat dan sikap kerja yang total
dan dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya tersebut selain mendatangkan materi juga akan menjadi amal yang soleh. Itulah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.